Masih di Bincang Inspira dan masih bersama saya Zulfikar dan Kang Haru. Tadi kita bahas sampah ya Kang, lumayan menarik. Kang, Legok Nangka kenapa sampai saat ini belum dioperasikan Kang? Iya, jadi Legok Nangka ini kan 16 tahun ya. Iya. 16 tahun sejak zaman Pak Nuriana. Belum bisa selesai, belum bisa beroperasi sampai sekarang. Tapi kemarin alhamdulillah DPRD sudah memberikan persetujuan untuk dikerjasamakan ya, dengan pihak swasta. Iya. Dan kota kabupaten bersama pemerintah provinsi di Bandung Raya itu mengalokasikan anggaran untuk membayar tipping fee. Karena memang untuk mengoperasikan Legok Nangka kan butuh biaya. Iya. Dan tentu biayanya tidak semurah kalau kita buang sampah begitu saja. Karena dikelola. Jadi pengelolaan sampah itu butuh biaya jasa. Kalau kita pengen tetap bersih kota kita, ya harus bayar jasa supaya tetap bersih. Sampahnya harus diolah gitu kan. Jangan sampai kita tidak mau bayar gitu kan. Nah, jadi sekarang sudah ada MOU dari DPRD, silahkan Pemprov Jabar jalan, silahkan kota kabupaten juga sama, MOU juga, persetujuan dari DPRD kota kabupaten, ya ada 5 kota kabupaten, ada kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Garut, sama Bandung Barat yang buang sampah di situ. Jadi total ada 2.200 ton per hari. Ya, kalau tidak diolah, ya mungkin 4 tahun selesai tutup Legok Nangka, penuh. Penuh juga akhirnya ya. Jadi harus diolah supaya sampahnya bisa terus diolah, 2.200 ton per hari itu bisa diolah, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ada persetujuan dari DPRD kemarin baru saja dilakukan, itu Legok Nangka harus ada proses pembangunan fisik. Yang mudah-mudahan 2023 saat Sarimukti sudah tutup, Legok Nangka bisa berjalan. Jadi saya kira ada kemajuan. 16 tahun ya Kang ya? 16 tahun. Bukan waktu yang cepat. 3 periode gubernur. 3 periode gubernur membahas regulasi tentang TPS gitu ya. Ternyata bahas sampah lama juga. Kang, dulu katanya sempat dalam disertasinya membahas tentang sampah. Iya, Kenapa terlalu peduli gitu tentang karena tadi seperti awal pembicaraan kita ya. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi sampahnya nggak selesai-selesai. Kenapa gitu? Nah ternyata upaya pemerintah itu tidak komprehensif. Dan 5 aspek ini belum diperhatikan. Kenapa belum diperhatikan? Karena tata kelola pemerintahannya belum baik. Kalau tata kelola pemerintahan belum baik, maka 5 aspek ini tidak akan terperhatikan. Dia boro-boro mikirin sampah gitu. Karena pemerintah belum dalam posisi yang baik dalam melaksanakan tugasnya, termasuk pelayanan sampah inilah ya. Pelayanan sampah. Gitu. Kang, apa tanggapannya Kang tentang program Citarum Harum yang iya, namanya bagus sih. Citarum Harum. Apalagi dulu Kang Aher kan niatnya Sungai Citarum bisa diminum. Bisa diminum. Ya kapan ya nanti kita kayak begitu. Saya sempat ke Korea Selatan ya. Jadi sungai di sana tuh kayak air laut. Warnanya biru. Padahal itu sungai. Sungai. Terus saya tanya berapa lama bisa bikin air sungai ini jadi biru. Dia bilang butuh waktu 20 tahun. 20 tahun. Tadi kan Legok Nangka aja 16 tahun ya. Gitu. Nah, jadi butuh waktu 20 tahun dan berapa banyak pengusaha yang sudah diingatkan masih bandel ya harus ditangkap. Bahkan usahanya ditutup. Jadi pakai CCTV gitu ya. Mulai dari edukasi, kemudian juga sampai pemberian sanksi dilakukan. Nah, jadi kalau Citarum Harum mau efektif ya, kalau saya, ini harus semua pihak harus terlibat. 20 tahun dan butuh konsistensi ya Kang ya? Konsistensi tidak bisa setiap hukum. Periode juga tidak konsisten menangani itu. Makanya tadi programnya beda-beda. Ya, maksudnya penegakan hukum itu jadi salah satu kunci ya, supaya lingkungan ini kita bisa betul-betul terlindungi gitu ya. Jadi tidak cukup hanya anggaran yang dikeluarkan, tapi harus ada untuk pendidikan, ada untuk kampanye, dan juga harus siap memberikan sanksi gitu, ditegakkan betul. Jadi memang harus menjadi konsen bersama ya, karena kalau tidak bersama ya tadi saat pincang ya. Ya kan ada peribahasa ya, untuk menghancurkan sebuah kota itu cukup 1 orang. Tapi sekarang bagaimana kalau yang membangun kotanya 1 orang, menghancurkannya 1.000 orang? Iya betul. Ya, yang ngurusin sampahnya 1 orang, yang menghancurkannya 1.000 yang orang. Yang buang sampahnya 1.000 orang, apa silakan beres. Iya betul. Tapi kalau yang buang sampahnya 1 orang, yang bebersihnya 1.000 orang kan selesai. Tidak butuh waktu lama. Kang, harapannya untuk pemerintah Kang terkait sampah ini Kang? Iya, saya kira pemerintah harus punya paradigma baru ya, bahwa sampah ini bukan hanya sekedar kumpul angkut buang, itu satu. Kumpul angkut buang ya. Sekarang kerjaan kita kumpul angkut buang, itu aja.
Yang kedua, tidak boleh hanya paradigmanya memikirkan teknologi saja. Nggak bisa, teknologi naon, PLTSA, insenerator, apa gitu. Jadi jangan diskusi cuma di situ aja. Itu kan teknologi itu cuma satu aspek. Kan yang saya sebut tadi 5 aspek itu harus jadi perhatian pemerintah. Dan untuk memperhatikan 5 aspek itu, tata kelola pemerintahnya harus baik. Artinya pemimpin itu punya visi, ya, kemudian juga penegakan hukum, komitmen terhadap konsensus, ya, transparansi, akuntabilitas. Jadi ada hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan tata kelola sampah. Kalau tata kelola pemerintahnya baik, maka tata kelola sampah juga baik. Tapi tata kelola pemerintahnya tidak baik, tata kelola sampahnya tidak baik. Tata kelola sampahnya tidak baik. Ya, jadi gampang kalau lihat sampah pebalatak, sebenarnya tata kelola pemerintah juga tidak baik. Pebalatak oke. Gitu. Salah satu faktor atau salah satu 5 aspek itu salah satunya teknologi. Ya. Kalau yang digadang-gadang oleh pemerintah tentang PLTSA ini tepat nggak akan dilakukan di Kota Bandung? Jadi sebetulnya teknologi paling tinggi ya, teknologi paling tinggi. Artinya juga paling mahal. Sebetulnya kalau bisa bikin RDF seperti yang di Lulut Nambo yang di Bogor, itu akan lebih murah tipping fee-nya. Kemarin di Legok Nangka itu kalau buat PLTSA itu 360.000 per ton. Tapi kalau pakai RDF itu bisa 120.000 per ton. Oke. Dalam kondisi COVID, saya sudah sering ingatkan ya, di Pansus kemarin sudah saya ingatkan. Kan lagi pada nggak punya uang ya, pemerintah, pusat, provinsi, kota kabupaten pada nggak punya uang karena pendapatan berkurang. Oke. Nah kalau pendapatan kurang, jangan milih teknologi yang mahal, gitu. Pilih yang murah yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena aspeknya itu adalah hanya salah satu aspek saja, bukan aspek satu-satunya solusi begitu ya. Baik, Sobat Inspira, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Inspira, kita masih akan bicara soal banyak hal dengan Kang Haru di hari ini.